Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini berisikan tentang journaling materi dengan dosen praktisi Ibu Fani Fitria SIPMA dengan topik pembahasan yaitu negotiation skill atau kemampuan bernegosiasi. Negosiasi skill atau kemampuan bernegosiasi. Apa sih itu negosiasi? Nah, negosiasi adalah komunikasi bolak-balik yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sambil membiarkan pihak lain tetap utuh dan positif. Lebih mudah untuk bernegosiasi ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama dan ada yang menentang. Ini termasuk seperti mendengarkan kemampuan untuk mengidentifikasi kepentingan kedua belah pihak, persuasi, diplomasi, membangun dan menjaga hubungan. Nah, apa alasan terjadinya negosiasi? Alasan terjadinya negosiasi yang pertama itu untuk menyepakati bagaimana berbagi atau membagi sumber daya yang terbatas seperti contohnya tanah atau uang atau waktu. Yang kedua, menciptakan sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan di antara para pihak. Nah, terdapat 4 prinsip negosiasi. Prinsip yang pertama yaitu memisahkan orang dari masalah. Ini berarti kita dapat bernegosiasi dengan sangat keras, tetapi kita juga tidak boleh keras pada orang yang tidak ramah dan sebagainya. Karena itu demi kepentingan sendiri dan juga kepentingan orang lain. Prinsip yang kedua, berorientasi pada kepentingan prinsip kerjasama. Kita harus fokus tetapi berorientasi pada kepentingan itu harus juga penting. Yang ketiga, kembangkan kriteria yang harus kita kembangkan itu dipenuhi dengan solusi yang bisa kita katakan untuk atau dengan kata lain syarat apa yang harus menjadi solusi yang baik yang bisa kita katakan untuk dipenuhi. Prinsip terakhir, pilihan yang berbeda. Untuk dipilih, jangan mengembangkan hanya satu pilihan yang kemudian menjadi solusi terbaik, tapi mungkin bisa menyiapkan 3 atau 4 pilihan, sehingga solusi yang ditemukan pihak lain akan jauh lebih berkelanjutan karena mereka juga memiliki perasaan bahwa sebenarnya mereka pun juga mempunyai pilihan. Nah, adapun proses negosiasi yang pertama itu berlandingan, yang kedua langsung, yang ketiga time is money, yang keempat jelaskan situasinya, yang kelima gunakan bahasa yang sesuai dan formal, yang keenam jangan fokus hanya pada satu solusi, yang ketujuh diskusikan konsep dan ide, 8 ungkapkan saran, dan terakhir menutup negosiasi. Nah, hasil negosiasi kedua belah pihak itu harus mencapai konsensus dan berkomitmen pada kesepakatan. Kesepakatan harus membantu menjaga komunikasi dan berinteraksi yang sedang berlangsung antara pihak-pihak yang bernegosiasi sehingga negosiasi di masa depan dapat dilakukan. Negosiasi harus mengarah pada situasi yang jauh lebih baik. Adapun pembelajaran bermakna yang bisa diperoleh dari pertemuan materi ini ya itu keterampilan komunikasi yang efektif. Negosiasi melibatkan komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat. Kita dapat belajar bagaimana mengungkapkan pendapat, memahami kebutuhan dan perspektif orang lain, serta menyampaikan argumen yang jelas dan persuasif. Keterampilan komunikasi yang baik ini akan bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan, baik di tempat kerja maupun dalam hubungan personal atau hubungan pribadi. Selanjutnya, setelah mempelajari materi ini, saya menyadari sedikitnya mengatasi emosi. Ya, meskipun materi negosiasi itu sering
membahas pentingnya menjaga emosi untuk tetap terkendali dalam proses negosiasi. Ya, tapi nyatanya mengelola emosi bisa menjadi lebih sulit daripada yang diperkirakan. Ya, jadi ketika terlibat dalam negosiasi yang intens atau konflik, banyak orang ya yang sering kali cenderung merasa terancam atau bahkan frustasi, dan hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk untuk tetap tenang dan berpikir rasional. Yang mengatasi emosi adalah tantangan yang nyata dalam keterampilan bernegosiasi. Untuk itu ya mungkin yang perlu ditingkatkan ya atau diperbaiki, yaitu bagaimana agar kita dapat mengendalikan emosi kita. Dengan cara apa ya? Dengan cara terus latihan untuk mengendalikan emosi kita. Itulah isi journaling, materi public speaking, negosiasi skill. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.